Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang ada di tema 5 tentang pengalamanku. Miss akan mulai dengan subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Materi yang akan kita bahas ada di pembelajaran 1 dan 2. Jadi silakan kalian simak penjelasan Miss di bawah ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan kalian ambil posisi duduk yang rapi, tangan amustika rana, kita berdoa belajar terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Praise God. Dear God, please guiding us in our lesson today. Thank you. Finish. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Miss ingin memberitahu kalian bahwa materi yang akan kita bahas di pembelajaran 1 itu, yang pertama kita akan membahas tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, alat ukur panjang baku dalam pelajaran matematika. Dan yang ketiga, membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol pada pelajaran seni budaya. Jadi silakan kalian simak penjelasan Miss di bawah ini dengan baik. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, materi ini sudah pernah kita pelajari di semester pertama. Jadi di sini Miss ingin mengulang kembali tentang ungkapan permintaan maaf. Pasti kalian masih ingat apa itu ungkapan permintaan maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf ini biasanya kalian ucapkan saat kalian melakukan kesalahan terhadap orang lain. Permintaan maaf harus kalian ucapkan dengan santun, menggunakan nada yang lembut dan dengan hati yang tulus. Jadi kalian saat mengungkapkan permintaan maaf itu benar-benar kalian mengucapkannya dengan tulus dari hati. Kalian meminta maaf atas kesalahan yang telah kalian lakukan. Nah, di bawah ini Miss punya contoh cara mengungkapkan permintaan maaf. Silakan kalian baca dengan baik. Oke, berikut adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Jadi silakan kalian simak percakapan di bawah ini. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah, dalam percakapan ini, sang anak mengungkapkan permintaan maafnya karena dia tidak sengaja membuang pulpen milik ibunya. Dan ibunya memaafkan perbuatan anaknya dengan memberi nasihat agar memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Jadi, jika ada orang yang meminta maaf kepada kalian, kalian juga harus dengan ikhlas memaafkan mereka agar semuanya bisa kembali seperti semula, tidak ada permusuhan. Karena seandainya ada teman kalian yang berbuat salah, dia meminta maaf kepada kalian, nah setelah kalian memaafkannya, semuanya akan kembali normal seperti semula. Kalian bisa bermain kembali. Teman kalian juga merasa senang karena semua kesalahannya sudah kalian maafkan. Nah, ingat anak-anak, jika ada kalian berbuat salah, segera minta maaf. Dan jika ada yang meminta maaf sama kalian, kalian juga harus
memaafkannya. Nah, sekarang kita lanjut ke mata pelajaran matematika tentang alat ukur panjang baku. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss ini, nanti Miss juga sudah memberikan kalian video tentang mengenal alat ukur panjang baku. Nah, apa itu alat ukur panjang baku? Di kelas 1 kita juga sudah mempelajari alat ukur. Masih ingatkah kalian tentang alat ukur panjang baku? Oke, sekarang kita akan mengulang kembali di semester 2 kelas 2. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku itu digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Misalnya, kalian menggunakan penggaris dengan mengukur pensil menggunakan penggaris. Nah, panjang pensil ini diukur dengan penggaris. Nah, satuan panjangnya adalah sentimeter. Bisa kalian lihat pada gambar panjangnya penggaris itu. Nah, kalian mengukurnya mulai dari 0. Nah, ujung yang satu kalian taruh di 0 dan lihat pada ujung terakhir sampai mana dia pada penggaris. Oke, dan ternyata ujung pensil terakhir ada di angka 14. Jadi panjangnya pensil ini adalah 14 cm. Ingat, satuan panjangnya adalah cm. Oke, ke contoh kedua, kalian mengukur panjang tanah. Nah, kalian mengukur panjangnya tanah itu dengan meteran gulung. Pernahkah kalian melihat meteran gulung? Oke, meteran gulung yang besar ya. Nah, pada meteran gulung ini, satuan panjangnya adalah meter. Saat kalian mengukur panjangnya tanah, itu satuan panjangnya adalah meter. Seperti sama juga cara mengukurnya dengan penggaris, kalian mulai dari angka 0. Oke, contoh berikutnya adalah panjang bahan diukur dengan meteran pita. Pernah kalian melihat meteran pita? Ya, meteran pita ini biasanya digunakan saat kalian mau membuat baju. Nah, sebelum kain kalian dipotong-potong, kalian diukur dulu berapa ukuran badan kalian. Nah, dengan meteran pita. Nah, dalam meteran pita ini, satuan panjang yang digunakan ada yang sentimeter dan ada yang meter, tergantung dari benda yang akan kalian ukur. Misalnya dengan mengukur benda seperti pensil, penghapus, buku dengan alat ukur meteran pita, kalian bisa menggunakan dengan sentimeter. Kalau kain, badan kalian itu menggunakan meter. Oke, kalian bisa menyimak video yang Miss kirim agar kalian lebih memahami tentang panjang baku atau dengan alat ukurnya. Nah, perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut ini. Seperti yang Miss katakan tadi, Miss jelaskan di materi yang tadi, bagaimana cara kalian menggunakan alat ukur dari penggaris. Nah, langkah yang pertama itu, kalian letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan kalian ukur. Yang kedua, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang kalian ukur. Angka tersebut menunjukkan panjangnya pensil. Ya, seperti contoh di atas ini, ujung pertama adalah tepat dengan angka 0 dan ujung yang paling terakhir tepat berada di angka 17. Jadi panjangnya pensil ini adalah 17 cm. Nanti bisa kalian praktekkan ya, mengukur pensil atau benda yang lainnya di rumah. Oke, kita akan bahas mata pelajaran seni budaya dengan materi membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol.
Nah, kita dapat membedakan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi tersebut, nah, disebut dengan pola irama. Pola irama itu dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak itu menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Nah, di semester pertama kita juga sudah membahas tentang pola irama dengan ketukan yang panjang dan pendek. Contoh nih, pola irama 2 itu artinya setiap irama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau 2 ketukan. Nah, di bawah ini Miss punya contoh lagu dengan menggunakan pola irama 2 ketukan. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Oke, bisa kalian perhatikan contoh lagu yang berirama 2 berikut ini. Judulnya adalah Kapal Api yang diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Kapal Api ini memiliki 2 ketukan atau 2/4 ketukan. Nah, jadi kalian bisa mendengarkan lagu Kapal Api ini pada link YouTube yang sudah Miss bagikan. Nah, sekarang kita akan membahas pembelajaran 2. Materinya antara lain pertama, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah dalam pelajaran PPKN, dan yang kedua, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi silakan kalian simak dengan baik penjelasan materi Miss di bawah ini. Baiklah, kita akan bahas tentang mata pelajaran PPKN. Materinya pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Tentu kalian masih ingat tentang bunyi dari Pancasila sila pertama. Ya, bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian apa lambang dari sila pertama? Ya, yaitu bintang. Bintang adalah lambang dari sila Pancasila yang pertama. Nah, di bawah ini Miss memiliki beberapa contoh pengamalan untuk sila yang pertama di rumah. Berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama itu bersikap jujur, beribadah sesuai agama yang kita anut, menghormati dan menaati kedua orang tua, dan yang terakhir selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, secara tidak langsung kalian sudah mengamalkan Pancasila yang pertama. Jika kalian sudah selalu bersikap jujur di rumah, beribadah menurut agama kalian, menghormati dan menaati kedua orang tua kalian, dan selalu bersyukur atas apa yang kalian miliki. Nah, tidak pernah mengeluh dan iri dengan milik orang lain. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menerapkan pengamalan sila yang pertama di rumah. Mata pelajaran berikutnya adalah Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus kalian ucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Nah, di sini artinya saat kalian mengucapkan permintaan maaf itu harus dengan bahasa yang santun, yang halus, agar orang yang kalian yang menerima permohonan maaf kalian itu lebih memahami, lebih mengerti dan menerima permintaan maaf kalian. Nah, atau sebaliknya, jika ada yang meminta maaf, kalian juga harus memaafkannya dengan bahasa yang santun. Nah, setelah kalian meminta maaf, ucapkanlah kata terima kasih.
kalian bisa membaca contoh untuk mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf ini di buku Bukena 2C halaman 10. Di sana ada percakapan yang berisikan tentang ungkapan permintaan maaf. Coba kalian identifikasi kembali ungkapan permintaan maaf yang ada pada percakapan tersebut. Oke, sekarang Miss mau ngajak kalian mengerjakan latihan. Nah, tujuan Miss memberikan kalian latihan ini agar kalian lebih memahami, memperdalam materi. Nah, jadi latihan ini kalian bisa jawab, tulis pada buku, tulis latihan matematik kalian. Nah, soal yang pertama itu adalah kalian membuat sebuah percakapan dengan menggunakan ungkapan permintaan maaf. Nah, yang kedua, ukurlah panjang pensil, penghapus, kotak pensil, sisir, dan sikat gigi dengan menggunakan alat ukur panjang baku penggaris. Hasilnya kalian tulis di buku latihan tematik dengan membuatkan kolom seperti contoh pada gambar di bawah ini. Nah, silakan kalian buatkan kolom seperti contoh. Nah, setelah itu kalian tulis nomor 1 nama bendanya apa dan hasil pengukurannya. Nah, berapa senti. Ingat kalau menggunakan penggaris, kalian menggunakan satuan panjangnya adalah sentimeter. Nah, Miss ulangi lagi sekali untuk latihan hari ini. Yang pertama, kalian membuat percakapan dengan menggunakan ungkapan permintaan maaf. Kalimatnya bebas, berapapun jumlahnya. Yang penting di dalamnya ada ungkapan yang berisikan kata permintaan maaf. Dan yang kedua, kalian mengukur panjangnya pensil, penghapus, kotak pensil, sisir, dan sikat gigi dengan menggunakan alat panjang ukur baku penggaris. Nah, nanti jawaban kalian ini kalian foto dengan jelas, lalu kirimkan di Google Classroom di folder yang sudah Miss bagikan. Jika ada hal yang belum kalian pahami, belum kalian mengerti, silakan kalian hubungi Miss langsung. Nanti Miss akan menjelaskan kembali. Dan jangan lupa silakan kalian simak video yang sudah Miss bagikan untuk kalian lebih memahami lagi isi dari materi ini. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan materi yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami dengan materi yang Miss sampaikan, kalian bisa hubungi Miss langsung. Nah, kalau sudah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you for today. See you tomorrow. Sampai jumpa. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Dah.